menantikan syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian pagi ini dimulai, terlebih dahulu mari kita buka bersama dengan bacaan Nurul Kitab al-Hadiyah al-Fatihah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Untuk itu waktu seterusnya kami aturkan kepada beliau Ustaz Muhammad Sadullah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama al-kurama wa habaibana al-afadil, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh sedaya, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Shalawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita ngaji hadis, lanjutan ngaji hadis Arba'in Nawawi. Judulnya adalah berkaitan dengan bagaimana kemahabesaran Allah dan bagaimana karunia yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini berasal dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qal. Ini berarti termasuk hadis qudsi, karena yang dawuh adalah Allah tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi. Itu bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Jadi sama-sama dari Allah. Kalau dari Allah, redaksinya juga dari Allah, itu Al-Quran. Tapi kalau dari Allah, tapi redaksinya terserah Kanjeng Nabi, itu berarti namanya hadis qudsi. Qala dawuh, innallaha
Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iku katabal hasanati wasayyi'at, mencatat seluruh kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi awake dhewe niku gawe apik utawa gawe ora apik niku sedaya dicatat. Ada malaikat khusus yang diperintahkan untuk mencatat amal ibadah kita. Kita biasa menyebutnya dengan nama malaikat Raqib dan Atid. Niku wonten ayat tentang Al-Qur'an surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Quran itu ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun lafaz atau perkataan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu ayatnya surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tsumma bayyana, mongko nuli jelasake, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dawuh yang pertama, faman hamma bihasanatin, sinten wonten tiyang kok niat nglakoni apik, falam ya'malha, mongko ora ngamalake sapa wong kowe mau ing hasanah. Jenengan niat apik tapi ora sida nglakoni, Pak. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jenengan dicatet hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Jenengan niat sedekah tapi mboten siya sedekah mboten. Itu dicatat satu kebaikan sempurna. Ini maha adilnya Allah, ini kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsira. Tapi lek jenengan niat gawe apik, yo njur dilakoni niat niku wau, katabahallahu asyra hasanatin, minimal jenengan mendapatkan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai dengan perlipat gandaan yang tidak terhingga. Jadi jenengan wonten iki ya, saka dalem panjenengan niat salat jamaah, bar salat jamaah niat melu ngaji, iku ganjarane iso 10 kebaikan minimal, Pak. Niku minim. Dadi wong gawe apik niku minimal niku 10 kebaikan. Jenengan sedekah satu roti, ngoten. Itu minim, Pak. Ini di luar Ramadan nih. Ramadan benten malih, Pak. Minim niku dicatat 10 roti, ngoten cara kamane. Ila sab'i mi'atin, sampai dengan 700 roti. Ila adhafin katsirah, sampai dengan tidak terhingga hitungannya. Itu kalau panjenengan berbuat baik. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Wa in hamma bisai'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah.
kamilah. Sing nomor 3, Pak. Wonten tiyang niat nglakoni perkara sing boten sae. Niat maksiat wonten. Falam ya'malha. Njur ora sida maksiat. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dicatet satu kebaikan sempurna. Ana wong niat meh nyolong. Rak sida nyolong, Pak. Nah, ana wong niat nyolong tapi ora sida nyolong. Mungkin ada udzur, Pak. Jadi ora sida nyolong. Niku dicatet satu kebaikan. Ora sida, soalnya meh gawe elek ora sida dilakoni. Nah, yang terakhir wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayi'atan wahidah. Yang terakhir, ketika ada orang niat ngelakoni perkara sing boten sae, yo njur dilakoni, Pak. Niku dosane ming siji. Nah, ini maha besarnya Allah. Untungnya Allah dalam hal ini menggunakan zat Rahman Rahimnya Allah, menggunakan maha welas asihnya Allah. Ini kalau Allah menggunakan zat adilnya Allah, kudune ngelakoni elek yo dicatetnya 10. Wong ngelakoni elek. Maka kesimpulannya hadis ini, kesimpulan dulu, nanti keterangannya menyusul. Siji, ana wong nglakoni apik ora sida dilakoni, Pak. Ana wong niat nglakoni apik ora sida dilakoni. Niku pahalanya satu kebaikan sempurna. Nomor kalih, ana wong niat apik, yo nglakoni apik. Niatnya itu diwujudkan, diberikan pahala oleh Allah minimal 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan sampai dengan tidak terhingga. Nomor 3, ada orang yang berniat tidak baik, ora sida dilakoni, Pak, ming niat tok, tetap diberikan pahala oleh Allah 1 kebaikan. Yang terakhir, ana wong niat elek yo nglakoni elek, hanya dicatat 1 keburukan. Nah, hadis ini sering disebut sebagai hadis yang memberikan penjelasan betapa agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ditikel matikel. Nah, sekarang keterangannya. Yang pertama adalah amalul hasanah. Ada yang namanya perbuatan baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang berbuat baik, falahu 'asyru amsalihha, maka akan mendapatkan 10 kebaikan yang sama atau yang semisal. Ya tadi contohnya, jenengan sedekah roti 1 itu minimal, niki minim loh, Pak. Minim niku ganjarannya 10 roti. Ini ku minim. Jadi tidak ada 1 kebaikan dibalas dengan 1 kebaikan. Niku mboten wonten. Kalau kebaikan itu jelas langsung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasanya adalah wa ammal mudha'afatu 'alal 'asyri liman sya'allahu ayyudha'afa lahu. Niki terserah kali Gusti Allah. Mau dilipat gandakan seperti apa? Mula teng Al-Qur'an niku wonten dawuh mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu yang melipat gandakan kebaikan-kebaikan hambanya. Panjenengan dilipat gandakan, mau dibuat 100 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat, niku Gusti Allah sing kersa. Allah yang menghendaki. Jadi jenengan ora usah karo ndonga barang, ya Allah muga-muga dihitung 10 kebaikan. Niku pun otomatis. Sudah otomatis. Nah, kemudian ada salah satu riwayat warawa Muslimun an Ibnu Mas'ud jaa rajulun binaqatin makhtumatin. Ada orang yang datang kepada Nabi. Wonten tiyang niku datang ke Nabi binaqatin mahtutatin, dengan menggunakan unta yang terikat. Cara saiki nggawane motor, saiki nggawa kendaraan mobil. Niku datang ning ngene Kanjeng Nabi membawa kendaraannya, yaitu onta yang diikat. Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Lalu mengucapkan, ya Rasulullah, hadhihi, maksudnya onta ini, fi sabilillah, aku niatkan untuk sesuatu yang ada di jalannya Allah. Apa kata Nabi? Faqala laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'atin naqatin. Sumben ning dina kiamat sampean kuwi entuk sab'u mi'atin naqatin, 700 unta. Nah, niki real. Jadi ora kok lho mosok kok hitung-hitungan men. Lho niki mun real. Jenengan ya ora usah hitung-hitungan. Aku berarti ki mau salat subuh pisan dihitung 10. Iki terus ngaji dihitung ping 10. Berarti lek wis dihitung ping 10, sesuk ora usah ngaji meneh. Ora hitung-hitungan ngono dadine, Pak. Jadi masalah hitung-hitungan pelipat gandaan itu tidak perlu kemudian kita itu menghitungnya. Biar itu adalah otomatis liman sya Allah, adalah bagian daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya wa mudha'afatul hasanah ziyadah 'alal 'ashri innama takunu bihasbi husnil islam wa husni kamalil ikhlas. Ono sing takon, "Lah ngopo kok nggawe apik dilipat gandakan 10?" Sebab minimal kita melakukan 2 hal. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, perbuatan yang baik. Jenengan iki wae lak krungu adzan, as-shalatu khairum minan naum. Langsung ning ati krentek, bismillah, tak mangkat jamaah ning masjid. Niku pun niat, Pak. Lek wau niat apik mawon diganjar pinten? 1 kebaikan. Lanjut jenengan kok jamaah tenanan, ya 10. Karena ada niat baik dan ada juga perbuatan yang baik. Ini berkaitan dengan bagaimana kebaikan. Yang kedua, amalus sayyi'at. Tadi perbuatan baik, yang kedua adalah perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik. Dikatakan wa kullu sayyi'atin yaqtarifuhal 'abdu taktubu sayyi'atan min ghairi mudha'afah. Lah ini bedanya, Pak. Jadi tidak ada istilah pelipat gandaan dalam dosa. Kalau panjenengan berbuat baik dilipat gandakan pahala, itu biasa, Pak. Dilipat gandakan 100, dilipat gandakan 1000 sampai dengan tidak terhingga, itu biasa, Pak. Tapi ternyata maha adilnya Allah, tidak ada yang namanya dilipat gandakan dosanya. Tidak ada dosa yang dilipat gandakan.
Loh, tapi jangan salah Bapak Ibu. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan man jaa'a bil hasanati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah, wa man jaa'a bis sayyi'ah, orang yang berbuat sayyi'ah, berbuat buruk, fala yujza, tidak ada balasan, illa mithliha, kecuali hanya yang setara saja. Gawe dosa ping 4 ya dosane 4, gawe dosa ping 5 ya dosane 5. Tapi lek maca Quran kan mboten. Maca Quran iku man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha wala taqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walakin lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu otomatis sebagaimana disampaikan dalam hadis dan ayatnya 10 kebaikan. Kata Rasulullah, tidaklah dikatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jenengan kau membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena kata Rasulullah tidak dikatakan alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Jadi yang dinilai alif itu 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Ini pelipat gandaan di dalam kebaikan. Nah, wonten keterangan lakinis sayyi'ah ta'dhumu ahyanan bisababi syarafiz zaman awil makan awil fa'il. Tapi ngoten Bapak Ibu, walaupun tidak ada pelipat gandaan dosa, tapi hati-hati, dosa itu bisa lebih berat oleh sebab 3 hal. Karena waktunya, karena tempatnya, karena pelakunya, Pak. Jadi dosa itu tidak ada pelipat gandaan, tapi dosa itu bisa menjadi berat oleh sebab waktunya, oleh sebab tempatnya, oleh sebab pelakunya. Coba kita lihat keterangannya. Fasayyi'atu ta'ziman tahriman indallahi fil ashhuril hurum. Contohnya ketika terkait dengan waktu, jenengan kok gawe dosa ning tempat-tempat ning waktu-waktu sing mulya di bulan-bulan yang mulia, termasuk dosanya itu berat, Pak. Termasuk bulan Ramadan niki, Pak. Bulan yang mulia. Lho jenengan gawe apik nang bulan Ramadan 1000 kali lipat. Wong nang bulan Ramadan, tapi jenengan gawe dosa nang bulan Ramadan tidak dilipat gandakan, tapi diberatkan oleh Allah. Tidak ada keterangan dilipat gandakan dalam dosa, tapi lebih berat dosanya dibandingkan dengan ketika kita berbuat di luar bulan-bulan yang mulia. Makanya kita itu diberikan umur oleh Allah. Kita itu diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan seperti ini, itu harusnya kita bersyukur kepada Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, Pak. Niku ngantek wonten riwayat Nabi Musa mawon iku lho ndonga kepingin dadi umat Kanjeng Nabi, Pak. Nabi Musa niku lho, Nabi Musa itu pernah berdoa ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Mboten logis to niki, Pak. Wong Nabi Musa itu zamannya itu jauh dengan Kanjeng Nabi.
Tapi beliau pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Nabi Musa. Ternyata niku wonten riwayat. Nabi Musa itu kan terkenal dengan julukan Kalimullah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kalau Nabi Isa itu Ruhullah. Nabi Musa itu dikatakan Kalimullah karena beberapa kali itu seperti orang yang berkomunikasi dengan Allah. Itu kan dalam Al-Quran banyak. Wadul karo Gusti Allah. Nah, suatu ketika ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa," kata Allah, "Inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini." Ya Musa, aku memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Yang cahaya itu tidak diberikan kepada umat-umat selain umatnya Kanjeng Nabi. Ini kata Allah dalam satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu diberikan dua cahaya sebagai umat Kanjeng Nabi. Kita diberikan dua cahaya yang cahaya itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Wa ma nurrain, apa cahaya itu? Yang pertama adalah nurul Quran, yang kedua adalah nuru Ramadan. Yang pertama itu cahaya Quran, yang kedua cahaya Ramadan. Ini tidak didapati Bapak Ibu oleh umat-umat terdahulu. Lerian kan yo kitabe Injil, Zabur, Taurat. Belum ada Al-Quran. Al-Quran ini menjadi cahaya bagi kita semua, Pak. Ini Al-Quran. Yang kedua, nuru Ramadan. Cahaya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ibadah wajib dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ibadah sunnah itu dinilai seperti ibadah wajib. Ini ku namung tenggone Ramadan. Umat-umat terdahulu umurnya ngantek ratusan tahun. Ada yang umurnya 900 tahun. Ada yang umurnya 700 tahun. Jenengan cara tak dongoke muga-muga uripe 500 tahun purun mboten, Pak? 500 tahun lho, Pak. Lu enak lho, Pak, urip terus, Pak. Batine 70 tahun rekoso 500 tahun. Ini umat-umat terdahulu, Pak. Berarti secara logika, misalkan Nabi Adam umurnya 900 tahun, ibadahnya lebih banyak dibandingkan dengan kita. Sing coro napa niku standar nasional umure Kanjeng Nabi niku umate ma baina sitin ila sab'in, hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun mawon umure panjenengan itu. Ya oleh sadurunge swidak kompon meninggal berarti diskon. Lek luwih saka 70 tahun berarti bonus ngoten mawon. Wong standare nyatane hadise ngoten niku, umat Kanjeng Nabi itu hanya 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi walaupun kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diberikan umur rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun, tapi kita diberikan Ramadan yang pahala di dalamnya berlipat ganda. Bahkan kita diberikan Lailatul Qadar yang pahalanya senilai 83 tahun. Coba jenengan bayangkan, tiap tahun entuk Lailatul Qadar iku umure ngluwihi Nabi Adam, Pak. Umur pahalanya melebihi Nabi Adam.
Ini adilnya Allah. Maka dikatakan kalau kita berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, ya lebih berat dosanya, Pak. Mula niku teng Al-Qur'an dikatakan inna iddatas syuhur, terkait dengan bilangan bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa pesan Allah kepada kita? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan waktu, yaitu berbuat dosa pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ternyata walaupun dosa itu tidak dilipat gandakan, itu bisa menjadi berat. Yang pertama tadi karena waktu, yang kedua karena tempat. Di mana panjenengan ketika berada di tanah haram, jenengan sedang haji, jenengan berada di Makkah, panjenengan ada di Madinah, kok nggawe dosa kamriku? Iku dosane luwih abot. Lek wau niku kaitane kali waktu, lek niki kaitane kali tempat. Bukankah dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang haji adalah al-hajju ashhurum ma'lumat. Apa pesannya Allah? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika panjenengan sedang haji, fala rafatha, jangan berhubungan dengan pasangan terlebih dahulu. Orang itu jima riyin sementara. Yang kedua, wala fusuqa, jangan berbuat buruk, jangan berbuat maksiat, wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Niku nalika haji, Pak. Dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang apa? Al-fusuk. Fusuk itu maknanya ityanul ma'asi, yaitu berbuat maksiat. Maka ada salah satu yang perlu kita pahami. Walidzalika kana jama'atun minas sahabah wassalaf. Ini sejarah, Pak. Rata-rata minas sahabah wassalaf, para sahabat dan para salafun sholih yattaquna sakanal haram. Apa do wedi manggon ning tanah haram? Awake dhewe malah ning tanah haram ngono ya umroh meneh. Niku tujuannya memang untuk berbuat sesuatu yang baik. Tapi ternyata, Pak, realitanya para sahabat dan salafun sholih justru mereka takut ketika tinggal di tanah haram. Jadi nek cara tanah haram niku Semarang, para sahabat niku lek golek panggonan, golek omah, kowe mending ning Kendal utawa ning Demak ngoten. Sebelahan karo tanah haram. Kenapa? Karena ketika mereka nanti akan berbuat maksiat, ketika mereka kemudian khilaf, berbuat dosa, dosanya lebih berat. Maka mereka memilih tempat tinggal justru bukan di Makkah, Madinah, tapi tempat tinggalnya di luar tanah haram. Lah engko lek meh ibadah mlebu tanah haram, ngoten. Padha karo niki wau, mending golek omah ning Kendal ae utawa ning Demak. Engko lek kepingin gawe apik mlebu ning Semarang, kono gawe apik, berbuat baik. Engko balik ning omah meneh. Cara padu karo bojone ning omah kuwi ora ning tanah haram. Tapi ning Kendal karo ning Demak, ora ning Semarang. Karena Semarang ini anggaplah tanah haramnya. Lah ini yang terjadi realita sejarah, di mana ternyata para sahabat dikatakan wassalaf yatakuna sakanail haram khasyatartika bidzunubi fi, sebab mereka itu takut ketika nanti akan berbuat kemaksiatan di tanah haram. Nah, yang ketiga yang memberatkan kita berkaitan dengan dosa,
bukan karena waktu, bukan karena tempat, tapi karena pelakunya, Pak. Sopo sing nglakoni. Wong ngerti iku dosane luwih abot tinimbang sing ora ngerti, Pak. Wong ora ngerti kan bebas. Mula ana istilah wong edan bebas, Pak. Kan tidak dikenai hukum. Nggih, meh wudo ning dalan mlaku-mlakune ora tidak dikenai hukum, Pak. Krana wong edan niku napa? Wong edan niku bebas, Pak. Bebas dari tanggungan dosa. Rufi'al qalam, termasuk diantara yang dimakfu. Lah tapi kalau pelaku kemaksiatan itu adalah orang yang faham, umpamanya kok paham agama, wah abot, Pak. Abot. Mula kados kula niku mubalih dai niku asline lebih abot, Pak, tinimbang jenengan. Jenengan mireng kemawon. Lah kula ngomong 40 menit ngene, 50 menit sak jam. Dosane lebih akeh, Pak. Dosane kula niku lebih akeh tinimbang jenengan. Loh sekali saya berbohong, bukan hadis saya katakan hadis, bukan Al-Quran saya katakan Al-Quran, bukan penjelasannya kok tak jelaske. Apa meneh kok aku ngarang-ngarang, Pak, penjelasannya. Wah, dosaku luwih akeh, Pak, tinimbang jenengan. Jenengan niku mireng kemawon, mantuk-mantuk mawon ngoten. Lah kula sing kebagian dosane, Pak. Lha mula abot. Mula niki kula lek ngaji yo nggawa kitab niki ajane ben ora tekan dindi. Nah, keterangannya itu biar apa? Biar keterangannya itu ya terus terpaku dengan yang ada. Masalah mau dilebarkan itu monggo, tapi keterangan jangan sampai salah. Keterangan utamanya jangan sampai salah. Tapi nanti kalau mau dikembangkan, ibarat dakwah itu, panjenengan itu ada batang pohonnya. Ini ilmu utamanya. Apa tafsiran dari ini? Harus tepat itu, Pak. Batang pohonnya harus jelas. Jenengan mau menafsiri Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wajib membaca. Wajib membaca, ilmunya harus sharih, harus thiqah, terpercaya, tidak boleh ngarang. Ngarang dosa, Pak. Ono mubalih kok iso ngarang dosa niku, Pak. Tapi nanti keterangannya, ibarat tadi pohonnya kan sudah, misalkan Yasin. Yasin itu penafsirannya satu dari kata-kata ya insanun. Ini ada tafsirannya. Yasin, wong Arab. Niku rodok males berkata-kata, Pak. Seringkali satu kalimat itu disingkat dengan satu huruf. Ya insanun, itu kan dua kalimat, Pak. Ya itu wahai, insanun itu manusia. Maksudnya itu Kanjeng Nabi, menungso, maksudnya Kanjeng Nabi. Saking kepengin disingkat, ya insanun jadi Yasin, Pak. Tafsiran kedua, Yasin itu dari kata ya sayyidal mursalin. Memang maksudnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, Yasin itu adalah salah satu namanya Nabi. Mula salatullah salamullah ala Toha. Toha kan Kanjeng Nabi. Ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Yasin itu Nabi. Ala Yasin Habibillah. Salah satu namanya Nabi. Ilmu yang seperti ini wajib hukumnya membaca. Ini ilmu seperti ini wajib hukumnya membaca, Pak. Karena tidak boleh ngarang. Oh, Yasin itu adalah nama sebuah wilayah di Arab Saudi. Ini jelas ngarang, Pak. Lah sing ingatan niki jelas dosa niki. Ono mubalih, ono dai kok ngarang. Wah, bahaya, Pak. Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Maka tadi saya sampaikan, ibarat kita menyampaikan sesuatu, maka pohonnya harus tegak dulu ini. Dalilnya tegak. Penjelasannya itu sudah tegak. Lah masalah nanti mau rantingnya, mau ditambah bunganya,
mau ditambah buahnya itu pengembangan pengetahuan kita. Tapi ilmu dasarnya itu jangan sampai ngarang. Itu ilmu dasarnya, jangan sampai apa? Jangan sampai ngarang. Nah, maka yo wajib belajar. Orang ngajar itu ya wajib apa? Wajib belajar. Nah, bagi mereka orang-orang nyuwun sewu, bagi mereka orang-orang tertentu itu dosanya lebih besar. Contohnya sinten? Garwo-garwone Kanjeng Nabi. Garwone Kanjeng Nabi. Yo mereka dekat dengan Nabi, Pak. Kalau yang berbuat dosa itu istri-istrinya Nabi, maka akan diberikan azab yang melipat ganda. Ini kita Al-Qur'an wonten. Ya nisa'an Nabi, garwo-garwone Kanjeng Nabi, miya mayyati minkun nabi fahisyah, ketika mereka itu berbuat fahisyah, mabinatan yudha'afu lahal azab, maka akan diberikan dosa yang berlipat ganda. Nah, niki termasuk diantara bagian daripada pelaku. Jadi walaupun tidak dilipat gandakan, tapi bisa diberatkan karena waktu, bisa diberatkan karena tempat, bisa diberatkan karena orang yang melakukan siapa. Nah, ini kesimpulannya tadi bahwasanya ketika kita berniat baik akan dipahalai satu kebaikan. Kita berniat baik kemudian jadi berbuat baik, maka menjadi 10 sampai dengan 700 sampai dengan 100 kali lipat. Kemudian ada orang yang berniat berbuat buruk, ora sido nglakoni buruk, dinilai satu kebaikan sempurna. Yang terakhir, orang yang berniat buruk, yo kebetulan memang melakukan keburukan, maka hanya dicatat oleh Allah satu keburukan saja. Inilah bukti maha besarnya Allah kepada kita berkaitan dengan bagaimana pelipat gandaan kebaikan, dan ternyata tidak ada pelipat gandaan keburukan. Yang ada hanya diberatkan, bisa sesuai dengan waktunya, bisa karena tempatnya, bisa karena orang yang melakukannya siapa. Maka harus hati-hati nalika teng wulan-wulan Ramadan ngoten niki, ayo bareng-bareng kanggo amal soleh. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Kemudian kalau kita sedang haji, sedang umroh di tanah haram, ya harus senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan. Atau kita sebagai orang-orang yang tahu, panjenengan orang-orang yang paham agama, yo hati-hati ketika berdakwah, ketika ngomong dan lain sebagainya, karena bisa menjadikan beratnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, mugi-mugi barokah manfaat. Marilah kita berdoa bersama bagi para jamaah lisan, apabila ada yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para jamaah alisan yang sudah meninggal, khususnya Haji Muhammad Bakri, Haji Muntasir, Haji Sumardi, semoga diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Kajian hari Sabtu seperti ini semoga tetap istiqomah. Bagi jamaah yang menitipkan sedekahnya di Masjid Al-Ihsan, semoga harta yang dikeluarkan Allah pahalai, harta yang tersisa Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan mugi-mugi barokah manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian pada pagi ini bisa menjadi bekal iman kita di dalam menjalankan bulan puasa Ramadan ini. Kita mari berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Amin. Demikianlah, terima kasih kepada
Ustaz Purnamadi, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk zaman kita semua. Baiklah, pengajian